Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله. Yang kami hormati pimpinan daerah Kota Blitar, juga ibu-ibu Asia, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini di Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah telah memaklumkan dengan maklumatnya bahwa tahun ini 2026 Ramadan akan diawali pada tanggal 18 Rabu tanggal 18 Februari 2026. Pada tahun ini berdasarkan perhitungan akan terjadi perbedaan lagi awal Ramadan. Jadi nanti ada yang 18 Rabu kita Muhammadiyah, dan yang lainnya ada yang mulai sehari kemudian tanggal 19 atau hari Kamisnya. Para jamaah, kita orang Muhammadiyah tidak perlu ragu mengapa kita memulai tanggal 18. Karena Muhammadiyah sudah menggunakan kalender yang disebut dengan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, dengan perhitungan khusus yang kemudian menghasilkan yang paling mendekati kebenaran yang diyakini oleh Muhammadiyah adalah nanti tanggal 18 itu. Dan pimpinan kita sudah memaklumkannya beberapa pekan yang lalu. Karena itu insyaallah kita semua akan memulai puasa Ramadan Rabu 18 Februari. Nah, karena itu maka hari ini kita akan mengkaji amal-amal apa saja selama Ramadan yang perlu kita lakukan. Jadi hari ini adalah persiapan di akhir Sya'ban ini untuk bagaimana agar di bulan Ramadan kita bisa mengisinya dengan amal-amal spesial di bulan Ramadan. Paling tidak ya, kita akan berpuasa, kemudian melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, lalu tadars Al-Quran, bersedekah, iktikaf, dan menunggu Lailatul Qadar, umrah,
bila berkesempatan. Kemudian zakatul fitri. Inilah amal penting sedapat mungkin tidak kita tinggalkan. 7 itu. Jika kita mampu. Jika kita mampu. Mari kita bahas satu persatu ini. Ya, supaya nanti Ramadan sudah siap betul. Yang pertama berpuasa. Ya. Kita sudah paham secara fikih puasa itu dilakukan dengan cara malamnya sahur, kemudian puasanya dimulai waktu subuh dan berakhir di waktu maghrib. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 Allah menegaskan, yaitu orang-orang beriman seperti kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan ibadah puasa ini bukan hanya umat Islam zaman kita ini, tapi dulu-dulu bahkan sebelum Islam Nabi Muhammad itu juga sudah ada kewajiban berpuasa. Kalau kita menelusuri lebih lanjut, sepertinya semua agama ada semacam perintah berpuasa. Tetapi yang jelas syariatnya Islami, yang paling lengkap. Dan untuk Islam ini 1 bulan. Puasanya itu 1 bulan. Dan ini paket. Jadi tidak boleh ditawar. Misalnya aku ingin puasa setengah bulan saja. Tidak boleh. Paket 1 bulan. Karena itu maka kemudian ada ulama yang membenarkan, paling tidak membolehkan pada awal Ramadan, Selasa malam nanti, itu niatnya itu niat puasa 1 bulan. Bukan niat puasa besok paginya, tapi niat puasa 1 bulan. Dan itu dibenarkan. Sehingga nanti berikutnya ya sudah tinggal lanjut aja sahur dan sebagainya setiap harinya. Tapi yang pokok adalah malam pertama itu. Niat puasa Ramadan 1 bulan. Apakah 29 atau 30 hari itu persoalan kalendernya ya. Jadi yang penting puasa 1 bulan. Memang sebagian ulama ada yang menuntut niat itu setiap malamnya. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak berniat malamnya maka tidaklah berpuasa dia. Fala siyamal. Nah, kemudian itu mungkin berlaku untuk puasa-puasa seperti puasa Senin, puasa Kamis gitu ya. Jadi niat hari itu puasa hari itu. Tapi untuk Ramadan ini dianggap satu paket. Tidak boleh besok aku niat puasa, lusa tidak. Tidak boleh. Jadi puasa Ramadan harus satu paket. Adapun di tengah jalan nanti kok ada sakit, kepergian atau uzur lain nggak puasa, itu lain persoalan. Tapi niatnya sudah 1 bulan. Nah, para jamaah, ini masalah sederhana, tapi kita perlu saling mengingatkan supaya ibadah puasa kita itu semakin sempurna. Maka setiap malam usahakan sahur, makan sahur. Makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur itu ya antara jam 2 hingga jam 4. Itu namanya makan sahur. Kalau jam 10 malam itu mindu. Orang Jawa bilang makan lagi itu mindu. Itu bukan makan sahur. Jadi kita nggak dapat pahala. Kalau misalnya jam 10 malam karpekan niat sahur ya. Kemudian langsung sholat subuh berikutnya itu, maka kita nggak dapat pahala sahur.
Yang namanya sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 antara itu. Sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur. Nah, makan di waktu sahur namanya makan sahur. Itu ceritanya. Sahur itu seperti pagi, sore. Sahur itu waktu, bukan makannya. Makan di waktu sahur namanya makan sahur. Makan di waktu siang namanya makan siang. Ya kayak gitu. Nah, dalam syariat Islam, makan sahur itu sangat ditekankan. Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahur barokah. Makanlah di waktu sahur. Dalam bahasa kita, makan sahurlah, kan gitu akhirnya ya. Karena dengan makan sahur itu akan banyak berkah yang diperoleh oleh yang berpuasa nantinya. Jadi kita usahakan. Bagaimana kalau misalnya wis gak kepengen makan belas, penting rasanya gak enak kabeh. Nabi menganjurkan paling tidak minum air tawar. Jadi sahurnya makan sahur dengan minum air tawar. Sudah. Jangan sampai gak belas gitu maksudnya itu. Nek gak belas ya gak oleh belas gitu. Untuk sahurnya. Jadi iman kan sahur kan peluang untuk kita dapat pahala makan sahur. Kepatuhan kita kepada Nabi yang memerintahkannya. Nah, para jamaah sebagian ulama mengatakan ketika orang itu makan di waktu sahur, makan sahur, hakikatnya orang itu sudah niat puasa untuk besoknya. Jadi kalau kita nanti jam 2 makan, apa lek makan nih? Itu hatinya sudah mengatakan besok kan puasa, sore. Jadi niat puasa itu sudah terkandung di dalam makan sahur. Makanya yang penting itu makan sahur dulu. Habis isya, taraweh, niat puasa kan. Tapi nggak sahur, dan nggak dapat pahala sahurnya. Jadi lebih baik nanti habis isya nggak usah niat dulu, ya kan? Karena masih isya. Nah waktu sahur makan, minum dan sebagainya. Di saat kita sedang makan sahur itu sudah terkandung di situ niat puasa besoknya. Jadi kalau kita setiap malam itu makan sahur, di waktu sahur itu, maka hakikatnya kita juga berniat setiap malam untuk besok. Tapi tetap saja saya sarankan di malam pertama, Selasa malam nanti, niat berpuasa 1 bulan. Ya apa niatnya? Ya hati niatnya itu. Nggak usah mengucapkan nawaitu shoma syahrin. Niat puasa sebulan, nggak usah begitu. Atau nawaitu shoma syahri Ramadan. Kalau yang 1 hari kan nawaitu shoma ghodin, niat puasa besok kan gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang merasa hati nega mantap, nega ngucap nawaitu shoma ghodin, ya silakan. Itu kan memang melatih dirinya tidak mantap. Nah kita sudah melatih diri kita niat itu tanpa mengucapkan. Nah kita harus yakin bahwa itulah tuntunan Nabi itu. Nabi dulu ketika puasa tidak usah mengucapkan. Ya, jadi tidak ada nawaitu shoma dan sebagainya, tidak ada dalam tuntunan Nabi. Tapi kita tidak usah menyalahkan orang yang nawaitu shoma diucapkan, tidak usah. Tidak ada masalah itu sebenarnya. Hanya yang salah itu kalau harus moco nawaitu shoma, itu yang salah. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau mau puasa harus niat, harus membaca, bukan niat, harus membaca niat. Habis nawaitu shoma ghodin. Tidak harus begitu. Dan itu tidak lebih baik. Saya tidak mengatakan salah, tapi tidak lebih baik. Yang bagus adalah yang mantap hatinya besok akan puasa. Itu yang mantap. Yang kedua adalah mantap hatinya setelah ditunjang nawaitu shoma. Jadi itu kelas 2. Kelas 1 adalah
hati mantap tanpa mengucap. Ya, begitu tentang lafdz niat, lafadz niat itu tadi. Nah, para jamaah, pada saat puasa, nah ini yang harus membedakan antara puasa kita dulu-dulu dengan sekarang. Kalau kita nanti puasa, harus ada niat untuk puasa beneran. Kono istilahnya. Puasa beneran, puasa sungguh-sungguh, puasa sejati dalam bahasa Jawa. Poso sejati, poso yang sebenar-benarnya. Apa itu maksudnya? Dulu ketika kita puasa itu pokoknya anggere gak makan, gak minum, ya itu namanya puasa, kan begitu. Anak-anak kita yang masih kecil itu ya puasa-puasaan. Gak apa-apa malah namanya latihan. Jadi intinya yang tingkatan ini, puasa-puasa ini adalah sekedar tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib. Kita harus kelas berikutnya. Kalau tadi itu kelas SD, kita harus kelas SMP minimal. Atau kelas menengah. SMP SMA. Seperti apa itu? Nah, kelas menengah ini Imam Ghazali menyebutnya puasa khusus. Kalau bahasa Inggris, puasa spesial. Spesial puasa. Spesial asyam. Spesial fasting. Puasa spesial. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah masuk ke tingkat menengah, ya, puasa khusus tadi kata Imam Ghazali, maka puasa yang kita lakukan ada plus-plusnya. Tidak makan, ya, tidak minum, ya. Yang berkeluarga, tidak berhubungan suami istri, mulai subuh sampai maghrib. Itu masih yang biasa tadi. Nah, menengahnya adalah ditambah dengan mempuasai seluruh anggota badan dari dosa, kemaksiatan, atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kata Imam Ghazali, Anda jangan puas dengan puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri dari subuh sampai akhir. Jangan puas begitu. Itu belum cukup, belum sempurna, kata Ghazali. Bal tamamu syam, puasa yang sempurna adalah bikafil jawarih, dengan mengendalikan seluruh anggota badan ini amma yakrahullahu ta'ala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mata digunakan melihat untuk yang diridhoi Allah. Telinga digunakan untuk mendengar yang diridhoi oleh Allah. Mulut hanya digunakan untuk makan, minum yang halal pada saatnya dibolehkan. Nah, ketika berpuasa tidak dibenarkan bicara asal bicara. Jadi bicaranya harus terkendali, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Itu penjelasan Imam Ghazali yang cukup menarik. Inilah namanya puasa kelas menengah. Kita semua harus masuk di kelas menengah itu. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh bisa masuk kelas menengah, puasa jadi enteng. Beda dengan puasa yang masih kelas dasar tambah berat. Karena apa? Terpaksa. Orang yang puasa kelas dasar itu umumnya terpaksa. Puasa kelas menengah itu puasa dengan kesadaran. Nah, puasa dengan kesadaran ini akan semakin bagus kalau didasari iman kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa
Bulan Ramadan nanti atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh, orang semacam ini dijamin akan diampuni semua dosanya. Semua dosanya. Di keterangan lain seperti anak yang baru lahir. Jadi habis gitu. Ketika orang itu berpuasa dengan sungguh-sungguh. Jadi berpuasa itu adalah peluang untuk bersih-bersih diri. Nah, para jamaah, kita bisa bayangkan kalau bisa puasa seperti itu. Betapa indahnya kita nanti, betapa baiknya kita itu. Nah, karena itu maka kita perlu berniat dengan benar dan nanti berpuasa dengan baik. Jadi kita ada kelas menengah ini. Nah, kalau bisa kelas yang paling tinggi, tapi itu tidak mudah. Itu untuk kelas-kelas spesial itu, kelasnya nabi, kelasnya wali gitu. Yaitu berpuasa itu dengan cara melupakan segalanya kecuali yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Angel ya. Kita ini baru keluar jalan udah mikir macam-macam ya. Nah, ini kelas 3 ini kelas tertinggi maksud saya, ini yang paling tinggi lah ya. Tadi saya katakan kelas nabi, kelas wali, dan kelas mukmin yang spesial. Nah, kita paling tidak tadi kelas menengah tadi itu. Yaitu selain tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri di siang hari atau subuh sampai maghrib, juga mengendalikan seluruh anggota badan, mata, telinga, mulut atau lidah dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Baik, itu untuk alarm kita ya, supaya kita nanti hati-hati ketika berpuasa. Sekarang kita kembali ke fikih puasa lagi, bagaimana cara berbuka puasa. Ini yang paling dinanti-nantikan ini ya, berbuka puasa ini. Bukan hanya anak-anak, sing tua-tua ya kepengen seneng ya wae buka puasa itu. Karena itu maka begitu berada di masjid, nah sekarang masjid juga menghibur masyarakat, masjid menyiapkan buka puasa. Nah, buka puasa ada yang takjilnya, yang ringan-ringan dulu, baru yang besar, ya, ada yang hanya ringan-ringan saja, tergantung masjidnya. Nah, bagaimana adab berbuka puasa yang disunahkan? Yang pertama, begitu kita mendengar azan maghrib langsung. Jadi begitu azan maghrib langsung, jangan sampai azan ongkong aire. Yang penting kita sholat maghrib dulu yuk. Jadi mereka ngajak sholat dulu. Enggak benar itu. Bukan dosa, tapi keliru. Enggak dapat pahala berbuka segera tadi. Nabi memerintahkan segera berbuka. Jadi jangan mentang-mentang karena kita masih kuat, aku kok bukain isya aja gitu. Enggak boleh. Tapi pengertian enggak boleh bukan sampai dosa, hanya yang makruh palingnya. Ya enggak disukai karena itu menyalahi sunnah, menyalahi sunnah yang betul itu. Jadi idealnya begitu mendengar azan langsung kita berbuka. Itu namanya takjil, bersegera. Makanya makanannya namanya makanan takjil, untuk segera berbuka. Jadi makan takjil itu bukan nasi. Makan takjil itu ya kayak kurma, minuman dan sebagainya yang ringan-ringan lah. Jadi begitu azan langsung makan kurma itu atau minum apa, lalu sholat maghrib. Itu tadi takjilnya, itu baru makan biasa. Kemudian mengenai menu ini diutamakan ya kurma. Kurma ini di hadis itu dikatakan kurma basah diutamakan. Kurma basah itu kira-kira maksudnya sing empuk-empuk itu. Jadi gigi-gigi walaupun manula itu saya gigit ya. Tapi ada kurma yang keras-keras itu. Nanti lihat tuh di toko kurma itu. Anda coba lihat, ada yang keras.
Keras itu kalau nggak gede sing kuat kan nggak iso. Nah, jadi pertama dianjurkan kurma yang basah dulu, kata Nabi. Jika belum tersedianya kurma yang keras atau kering, ya sudah nggak apa-apa. Dimutai kurma kering. Kalau kurma basah nggak ada, kurma kering nggak ada, ya ada apa? Paling tidak nanti itu air tawar itu lagi. Ya, air tawar tetap menjadi yang sangat penting ya untuk kegiatan makan minum. Kemudian etika memulai makannya setelah tersedia menu tadi itu mengambilnya pakai tangan kanan. Usahakan kecuali yang tangan kanannya nggak berfungsi saat itu, boleh pakai lagi. Bisa jadi kan lagi sakit atau memang nggak bisa dipakai, baru pakai yang lain. Tapi kalau normal pakai tangan kanan, kalau kita lagi bersama-sama bancaan begitu, ambil yang di depan kita saja, jangan yang jauh. Itu etika, Nabi yang ngajari. Jadi misal di meja ini ada 1, 2, 3, 4. Jangan ambil yang di sana, ambil di sini aja. Kalau inginnya di sana, minta izin pada depan. Tolong dong itu digeser ke sini. Sehingga dari di sini menjadi ke sini. Setelah di sini baru diambil. Itu etikanya. Nabi yang ngajari itu. Mimma yalika, yang ada di depan. Bukannya di depan sana. Setelah kita ambil makanan itu, maka kemudian dimasukkan ke mulut. Ya, sebelum itu membaca Bismillah. Membaca Bismillah. Bismillah tok itu sudah cukup. Bismillah. Di hadis itu mengatakan sambillah, bacalah Bismillah. Nah ini ada ulama yang ketat. Ojo tambah Ar-Rahman-Ar-Rahim, Bismillah tok ae gitu. Sing ketat apa adanya tag itu. Tapi ulama lain mengatakan kalaulah sekiranya ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim sehingga menjadi Bismillahirrahmanirrahim karena hasanan itu juga bagus. Jadi Bismillah saja boleh, Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, silahkan. Jadi nanti kalau ada perdebatan gitu ya itulah intinya. Tapi baca Bismillah itu yang dianjurkan. Lalu bagaimana dengan bacaan yang populer selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasantu wala rizqika aftartu wa bika amantu wa pemanas. Pokoknya macam-macam itu ya. Itu ada 5 atau 6 redaksi. Allahumma lakasantu itu macam-macam. Setelah diteliti oleh ahli hadis semuanya dhaif. Semua hadis tentang bacaan yang tadi itu Allahumma lakasantu itu semuanya dhaif. Sehingga di Muhammadiyah tidak direkom apa itu? Tidak dianjurkan untuk dipakai. Tidak melarang ya. Mungkin bahasa lembutnya itu tidak dianjurkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi Bismillah itu sudah cukup sempurna 100 nilainya. Kira-kira begitulah untuk bahasa tegasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma dimakan, minum dan sebagainya. Nah, ada tambahan lagi doa itu di bawah itu. Itu menurut Tarjih Muhammadiyah dibaca setelah selesai berbuka. Walaupun nanti ada sebagian orang menganggap itu juga dibaca sebelum berbuka. Tapi Tarjih berpendapat itu dibaca setelah berbuka. Mari kita baca Zahabadz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Zahabadz zama'u, telah hilang rasa haus. Hausnya telah hilang. Itu kira-kira sudah minum atau belum? Nah, kalau begitu lebih masuk akal kalau dibaca setelah berbuka. Itu saja. Tidak usah menyalahkan orang yang bacanya sebelum berbuka. Haus. Haus banget kemudian mengatakan apa? Hausku telah hilang. Loh, isek ngono kok. Enggak sesuai dengan yang dibaca. Dan ternyata ada beberapa ulama yang memang menekankan itu dibaca setelah selesai berbuka.
Misalnya Syekh Al-Mubarakfuri. Kemudian dalam kitab yang sangat terkenal Al-Fiqhu Al-Madzahib Al-Arba'ah, fikih 4 mazhab. Al-Jaziri menulis di kitab itu bahwa zahab badzam itu dibaca ba'dal iftar, setelah selesai berbuka. Jadi itu bukan sekedar pendapat Muhammadiyah atau tarjih Muhammadiyah, tapi juga sejumlah ulama begitu pendapatnya. Jadi kita semakin mantap karena memang pemahaman dan pengamalan seperti itu lebih masuk akal. Oke. Tapi tidak usah olok-olokan, nanti kasih poso. Ya, kalau kita ini bermusuhan kemudian merasa paling baik, itu nanti malah puasanya nggak jadi puasa. Karena salah satu puasa yang baik adalah sanggup mengendalikan diri untuk tidak gampang marah, termasuk nggak mudah ngolok-ngolok itu. Nah, para jamaah, inilah etika berbuka puasa. Nah, yang terpampang di depan kita ini itulah pernyataan Imam Ghazali tadi. Jadi kalau kita puasa yang benar, itu bukan sekedar prai makan minum, tapi juga mengendalikan seluruh anggota badan ini bikafil jawarih kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Jadi mengendalikan seluruh anggota badan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi para jamaah, biar kita lebih mantap. Ibadah puasa yang kita lakukan ini mungkin oleh sebagian orang dianggap memperberat, bahkan menyengsarakan. Oh, Islam itu umatnya disuruh puasa, lapar, dahaga, lemes, gak bisa terjun, macam-macam. Para jamaah, kalau orang memikirkan, merenungkan, mendalami masalah ibadah puasa ini, ketemunya adalah bahwa itu kebutuhan hidup kita. Jadi kita ini sebenarnya butuh puasa. Butuh puasa kita itu. Sekarang enggak usah repot-repot, coba ke rumah sakit itu. Supaya nanti bisa diketahui kadar gulanya yang bagus, sebelum diperiksa suruh puasa dulu. Berapa lama itu? 8 jam. Suruh puasa. Demikian juga ketika terjadi apa-apa, ketika mau pemeriksaan, mau operasi, puasa menjadi penting. Nah, tentang puasa Islam ini sudah diteliti oleh sarjana Jepang, ilmuwan Jepang yang namanya Yoshinori Ohsumi, Profesor Dr. Yoshinori Ohsumi. Orang ini baru saja mendapatkan penghargaan Nobel di tahun 2016 di bidang kedokteran terkait penelitiannya masalah puasa. Beliau dengan penelitian puasa itu mengatakan, menyimpulkan, ketika seseorang sedang berpuasa, gitu katanya. Ketika seseorang sedang berpuasa, maka sel-sel yang ada pada tubuhnya itu lemes, lapar, butuh asupan. Nah, ketika sel-sel yang sehat tadi itu kelaparan, maka dia mencoba mencari makan di tubuh itu. Dan karena tidak ada makanan yang masuk dari kita itu, akhirnya mencarilah seadanya, dan yang jadi sisa adalah sel-sel yang sudah rusak pada tubuh kita itu. Dan sel-sel yang rusak di tubuh kita ini kalau nggak dibuang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, hal-hal membahayakan tadi itu dihabisi oleh sel-sel yang sehat tadi itu, dimakan, dihabis, disapu. Nah, proses ini namanya autofagi dalam bahasa ilmiahnya. Dan zat yang berproses itu
disebut autofagosom. Itulah ketika orang berpuasa. Jadi semakin orang itu sering berpuasa, semakin bisa mendikan tubuhnya itu semakin bersih dari virus-virus, dari sel-sel yang rusak. Itulah sebabnya maka ulama kita mengatakan sumu tasih. Berpuasalah kalian akan semakin sehat. Itu ulama. Saking apike kalimat ini banyak orang mengatakan hadis Nabi. Saking apike kalimat sumu tasih, puasalah kamu sehat, itu katanya sabda Nabi. Setelah diteliti bukan. Itu adalah pernyataan ilmuwan muslim setelah meneliti tentang baiknya puasa, tentang bagusnya atau manfaat puasa itu yang akan memang benar-benar bisa menyehatkan. Karena itu para jamaah, kita nanti puasa itu pertama niat karena Allah ini perintah, kita patuh dengan perintah itu. Dan kemudian kita lakukan dengan sebaik mungkin sehingga bermanfaat bagi rohani kita dan juga jasmani kita, sehat batin maupun lahir. Nah itu amal yang paling penting selama nanti di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita akan berpuasa, asal kita memang dalam kondisi baik-baik saja. Amalan kedua para jamaah yang penting adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya menegakkan ibadah malam di bulan Ramadan. Itu intinya. Dalam hadisnya disebut man qoma Ramadan. Siapa yang menegakkan ibadah malam Ramadan, man qoma Ramadan. Dan itulah istilah sholat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan. Saking spesialnya ini, sampai kemudian ada sebutan qiyam Ramadan. Enggak ada sebutan qiyam Rajab, qiyam Sya'ban. Istilahnya tidak ada, tapi tetap ada. Qiyam Muharram. Boleh, tapi tidak lazim istilah itu. Istilah ini hanya disematkan untuk Ramadan, qiyam Ramadan. Maksudnya betapa pentingnya ibadah malam di bulan Ramadan. Karena itu maka para jamaah jangan sampai kita itu meninggalkan, walaupun itu sunnah, walaupun status hukumnya sunnah. Usahakan setiap malam melakukan qiyam Ramadan. Nah istilah ini kemudian di belakang hari terpendam atau tertutup oleh istilah baru namanya sholat tarawih. Sebenarnya sama. Kira-kira 300 atau 400 tahun setelah Nabi baru muncul istilah sholat tarawih. Di zaman Nabi tidak ada sholat tarawih itu dalam nama. Tapi intinya tetap sama, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Di zaman Nabi disebut qiyam Ramadan. Sekarang lebih populer sholat tarawih. Itu saja. Nah, para jamaah, berapa rakaat qiyam Ramadan ini? Ulama sudah mendiskusikan ya lebih dari 1000 tahun lalu. Ya. Kalau menggunakan pernyataan Ibnu Taimiyah, misalnya ya, beliau mengatakan begini: yang lazim dan biasa dilakukan Nabi di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan setiap malam itu jumlahnya 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi dalam kesempatan lain kita membaca hadis Nabi pernah melaksanakan 13 rakaat. Di kesempatan lain pernah 9 rakaat. Ya. Jadi macam-macam. Tapi yang sering, ini pernyataan istri beliau
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika ada sahabat penasaran, "Wei Jeng Aisyah, Nabi itu kalau malam-malam Ramadan bagaimana sholatnya?" Ingin tanya tentang sholat malam Ramadan. Maka dijawab oleh Aisyah, beliau itu kalau sholat 11 rakaat. Tidak kurang, tidak lebih 11 rakaat. Dan kamu jangan tanyakan betapa lamanya itu yang 11 rakaat itu. Dan juga betapa bagusnya itu. Beliau melakukan dengan 4-4-3. gitu. 4-4-3 ya. Nah, 4-4-3 ini hadis ini dinyatakan oleh umumnya ahli hadis paling sahih tentang sholat malam terkait dengan Ramadan ini. Tetapi nggak jelas 4-4-3 itu. Terbukti ada 3 pemahaman ulama. Jadi 4-4-3 itu apa maksudnya? Ada 3 pemahaman. Yang pertama adalah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu pemahaman pertama. Muhammadiyah banyak menggunakan paham ini juga. Di awal-awal dulu. Tahun 70-an banyak umumnya Muhammadiyah seluruhnya pakai ini. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu pengertian 4-4-3. Muncullah kemudian berdasarkan pemahaman yang mungkin semakin meluas ya ulama kita di Indonesia ini, maka 4-4-3 dipahami dengan 2-2-3. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian berhenti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berhenti agak lama lagi, kan 8. Lalu 3 rakaat tetap. Kenapa keempat jadi 2-2, yang 3 kok tetap? Alasannya ada hadis sholatul lail mathna. Yang namanya sholat malam itu sebaiknya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalat 3-nya tadi kenapa nggak dipotong 2-1? Karena ada hadis la yusallimu illa fi akhiriha. Nabi itu kalau sholat witir tidak salam-salam kalau tidak bagian terakhir. Kalau tidak rakaat yang terakhir. La yusallimu, beliau tidak mengucap salam illa fi akhiriha, kecuali pada akhir rakaat sholat itu. Jadi kalau 3 rakaat, rakaat ketiga baru salam. 5 rakaat, rakaat kelima baru salam. 7 rakaat, rakaat ke-7 baru salam. 9 rakaat, rakaat ke-9 baru salam. Begitu maknanya. Nah, itu banyak yang memahami sama sekarang di kalangan Muhammadiyah. 2-2, lalu 3. Nah, sayangnya ini kritik boleh disampaikan. Prakteknya tidak 2-2-3. Yang banyak adalah 2-2-2. Sehingga tidak kelihatan mana 4-nya. Jadi kalau ingin konsisten dengan 4-4-3, 2 salam, istirahat rada suwi. Sehingga masih masuk kelompok 4. 2 salam, istirahat agak lama lagi. Baru 3. Maka itu pantas disebut 4-4-3 juga. Jadi memang ada ulama mengatakan 4 itu adalah taslimatain, 2 kali salam. Ini pendekatan yang digunakan oleh kelompok kedua mengenai 4-4. Nah, ada pendapat yang ketiga, masih hadis yang sama itu. Ini paling minim ya pemakainya, atau jangan-jangan sekarang sudah nggak ada yang mengamalkannya. Jadi 4 rakaat itu utuh 4 rakaat sekali salam, tapi ada tasahud awal, koyok isya. 4 rakaat bulat, salamnya 1 kali, tapi di tengah-tengah ada tasahud awal. Jadi 4, bahkan 3 juga begitu. Witir itu dengan cara
3 rakaat ya, tapi nanti ada tasyahud awal. Nah, ulama ini berpendapat Nabi biasa kalau sholat 2 rakaat itu duduk. Nah, duduk di sini difahami duduk tasyahud awal. Itu dasarnya. Tapi pendapat ini kecil sekali penganutnya. Saya hanya tahu dalam tulisan, dalam praktek belum pernah melihat ada orang mengamalkan. Saya pernah suatu ketika ya ikut mengamalkan di sebuah pesantren di Kertosono. Itu kira-kira tahun 89-90. Waktu saya keliling pesantren di Jawa Timur, sampailah di sebuah pesantren itu. Witirnya 3 rakaat tapi 21 utuh. 21 utuh 1 salam tapi dipenggal, bukan dipenggal ya, ditambahi tasyahud awal. Ya, karena pemahaman tadi. Nah, para jamaah, dari sini kita tahu bahwa hadis yang paling sahih tadi itu tidak sharih. Sahihnya dalam sanad ya, tetapi maknanya difahami oleh ulama bermacam-macam pengertian. Tadi paling tidak ada 3 pemahaman. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan benar semua ya. Artinya sakno nek salah ya. Wong niat wis apik, wis rekoso, lelah-lelah. Ya tetap saja secara ilmiah kita harus menyerahkan kepada Allah ya. Itu model yang awal 4-4-3. Kemudian ini tadi ya 4-4-3. Ini hadisnya. Nah, ada yang ini tetap 11 rakaat tapi dengan cara 2 5 kali 10 rakaat, witirnya 1 rakaat. Ini hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini artinya Nabi biasa sholat malam antara Isya dengan subuh itu sebanyak 11 rakaat. Ada kalimat ikhda asrata rakaatan, 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu cara melakukannya. Nabi salam pada setiap 2 rakaat. 11 itu setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berarti berapa salam itu? 11 itu. Dibagi 2 sama dengan 5 koma. Ya toh? Berarti kan 5 kali salam. Setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 kali 10. Masih sisa 1. Nah, diperjelas wa yutiru bi wahidatin. Beliau witir dengan 1 rakaat. Jelas sekali hadis ini. Saya kira tidak perlu pemahaman lain. 11 rakaat ya. Dengan cara setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 kali berarti kan 10. Sisa 1 dan ditegaskan wa yutiru bi wahidatin. Beliau berwitir 1 rakaat. Hadis sahih Muslim. Atas dasar ini, saya pernah ceramah di sini kira-kira 5 tahun lalu ya, lupa saya itu. Ya. Saya menyampaikan bahwa kami di Perumahan Taman Segala Sidoarjo mempraktekkan ini sejak tahun 19. Berarti 6 tahun atau ini tahun ke-7. Praktek dengan cara ini. Dua berdasarkan hadis sama. Tapi tetap 11 rakaat. 11 rakaat. Kembali ke dasar tadi 11 rakaat. Nah, dari sini sebenarnya kita boleh supaya agak longgar hati kita itu, Nabi itu ternyata cara sholat malam itu bervariasi. Cara sholat malamnya itu bervariasi. Tapi rata-rata jumlahnya 11 rakaat, kadang-kadang caranya begini. Kira-kira begitu. Itu lebih longgar. Bisa memasukkan semua ide, paham, bisa masuk di situ. Tapi kalau kita ingin tahu tarjih pusat bagaimana? Tarjih pusat sudah bikin buku baru, buku khusus. Yang dasarnya dari buku tarjih. Nah, diantaranya memperkenalkan tadi itu 4-4-3. Kemudian 2-2-2-1. Itu di buku tarjih. Nah, memang ini perlu pendalaman lebih jauh dan kemudian
Untuk mempraktekannya di masyarakat, takbir harus bijaksana, musyawarah dulu mana yang menurut jamaah, tentu saja bukan sekedar jamaah yang paham tentang ini, kemudian disepakati. Itu lebih menenangkan dan menenteramkan. Baik para jamaah, intinya yang tadi itu nomor 2 itu adalah jangan sampai malam Ramadan itu kita tidak melakukan qiyam Ramadan. Itu intinya. Tentang caranya silahkan dipilih mana yang lebih pas menurut kita, kalau bisa menurut tarjih bagaimana gitu. Saya pribadi para jamaah kadang-kadang kalau saya kan tamu ya, ketika dapat tugas di masjid mana gitu. Ya ikut mana masjid itu, kadang-kadang ada masjid yang 4 sekali salam, 4 sekali salam, 3 sekali salam. Ada masjid itu di Sidoarjo. Ada juga yang kayak tadi 2, 4 kali, lalu 3. Saya ikut saja, mau saya makmum. Nah, tapi kalau di masjid kami itu tadi 2, 5 kali, 10, witir 1. Itu. Jadi udah ada 3 variasi di Sidoarjo itu. Nah, kemudian suatu ketika di saat saya misalnya ada tugas ceramah buka puasa di tempat agak jauh, dan tempat itu tidak menyelenggarakan qiyam Ramadan, maka saya akan pulang. Nah, pulang biasanya telat, tidak bisa ikut jamaah di masjid dekat rumah. Akhirnya saya manfaatkan untuk tarawih itu di tengah malam. Qiyam Ramadan ya, itu di tengah malam. Di tengah malam itu ya di atas jam 1. Ya, kalau bisa diusahakan sebelum makan sahur. Jadi kalau misalnya sekarang itu untuk subuh jam 4 lebih 20 menit misalnya, maka kita bisa sholat itu mulai jam 3 kira-kira. Jam 3. Jadi durasi sholatnya itu ya antara secepat-cepatnya setengah jam, kalau bisa 1 jam, rotok lumayan. Sayang tadi berapa? 11 rakaat itu. Nah, setelah itu baru kemudian makan sahur. Jadi sesekali kita sholat di rumah. Nabi sepanjang hidup sholat di rumah, kecuali 3 malam saja. Itu seumur hidup. Termasuk qiyam Ramadan. Ya, Nabi itu sepanjang hidupnya, katakanlah sholat itu berarti kira-kira 12 tahun. Nabi menerima perintah sholat itu kan sekitar 12 tahun sebelum wafat. Kalau hijrah itu kan 10 tahun kira-kira. Jadi Nabi itu di Mekah kira-kira 13 tahun. Ya, kemudian di Madinah kira-kira 10 tahun. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, Nabi sudah ada perintah sholat. Itu ketika Isra Mi'raj. Itu perkiraan antara 12 tahun atau 11 tahun. Pokoknya masih sebelum hijrah. Artinya apa? Jika itu betul hitung-hitungan kita, berarti Nabi itu sholat termasuk sholat malam atau Ramadan, qiyam Ramadan, itu kira-kira ya antara 10 atau 12 tahun. Nah, tapi dalam catatan sejarah, Nabi itu puasanya 9 tahun. 9 tahun. Jadi puasa 9 tahun. Dalam 9 tahun itu, hanya 1 tahun yang puasanya itu 30 hari. Selebihnya yang 29 hari terus. Usia sebulan di bulan Ramadan. Jadi lebih banyak 29-nya daripada 30-nya. Itu pengalaman pada masa Nabi. Itu kita serahkan pada ahli hisab atau ahli astronomi yang lebih tahu mengenai itu. Yang penting bahwa ternyata Nabi itu seperti itu. Nah, dalam hitungan sekitar 9 atau saya bulatkan 10 tahun itu, Nabi itu kalau sholat malam, termasuk yang rutin itu di rumah. Hanya sekitar 1 atau 2 malam, paling banyak 3 malam, itu sempat di masjid. Dikisahkan, ya Nabi nyoba sholat di masjid.
malam-malam Ramadan itu. Ternyata sahabat tahu, maka bergabunglah. Hari pertama sekian banyak. Hari kedua banyak sahabat yang tutur tinular kepada teman-temannya itu, malam nanti kita ikut Nabi sholat, maka semakin banyak, semakin bludak, kira-kira begitu. Dan itu ada mengatakan antara 2 malam atau 3 malam. Setelah itu hari berikutnya tidak lagi ke masjid. Padahal rumahnya di dekat situ. Melangkah kaki saja sudah cukup. 1-2 langkah kaki sudah cukup. Tapi Nabi gak ke masjid. Sahabat malam itu nunggu sampai subuh. Kok gak ke masjid Nabi ini? Kenapa ini? Maka waktu subuh Nabi datang ke masjid. Karena waktu subuh kan memang Nabi selalu di masjid. Nabi mengatakan, aku sebenarnya tahu kalian menunggu saya di masjid ini. Tapi sengaja saya tidak datang. Karena saya tidak ingin atau saya khawatir kalau tradisi jamaah sholat malam itu menjadi wajib untuk kalian. Sehingga kalian akan kerepotan. Karena itu maka saya tidak hadir. Nah semenjak itu Nabi nggak pernah lagi di masjid untuk sholat malam. Nabi selalu di rumah. Nah, kadang-kadang ada sahabat atau keponakan ikut gabung di rumah itu. Di rumah itu. Ikut gabung sholat malamnya. Ibnu Abbas misalnya pernah ikut, ada lagi sahabat lain yang gabung dengan Nabi. Nah itu tadi saya jadikan dasar. Sewaktu-waktu saya kalau pas lagi ada tugas keluar jauh dari rumah, kemudian tidak sempat bergabung dengan jamaah di masjid isya tarawihnya itu, maka di rumah saya lakukan tinggi hari. Ya pas suasana sahur antara jam 2 hingga jam 4. Karena kata Nabi bahwa sholat yang paling bagus untuk sholat malam ya di penghujung malam itu. Kita suka menyebut sholat tahajud. Baik para jamaah, yang kedua ini penekanannya adalah tolong jangan sampai tidak sholat malam di bulan Ramadan. Jadi sebutan qiyam Ramadan menunjukkan betapa pentingnya sholat malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, sampai jam berapa ini? Sampai 8:30 ya, 10 menit lagi. Gak enak susu ya, kasihan. Yang ketiga, tahfiz Al-Quran. Ini penekanannya begini. Kita orang Jawa, Muslim Jawa, atau mungkin bahkan Muslim Indonesia, itu punya tradisi namanya tadarus Al-Quran. Dan itu biasa dilakukan setelah sholat isya atau sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Mengapa begitu? Ternyata mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang alim, sengaja ingin agar kita semua kaum muslim itu mentradisikan baca Quran di malam Ramadan. Mengapa kok dengan begitu? Itu tradisi Nabi. Mari kita lihat hadisnya ini. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau itu semakin meningkat ketika masuk di bulan Ramadan. Nah, berikutnya inilah yang terkait tadarus itu. Dan setiap malam Jibril menemui Nabi. Wa kana yalqahu, Jibril menemui Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Untuk apa? Dikatakan di situ fayudarisul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Ini menarik di situ. Fayudarisul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Jadi prakteknya itu Nabi membaca, Jibril menyimak. Itu namanya tadarus. Ada yang baca, ada yang menyimak. Dan diabadikan ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap malam malaikat Jibril turun menemui Nabi ngajak tadarus. Tadarus artinya saling belajar. Jadi di sini prakteknya Nabi membaca, Jibril menyimak.
Jadi kalau kita malam-malam habis tarawih di masjid kok dengan teman-teman kita baca Quran, yang satu membaca, satu menyimak, itu baru namanya tadarus. Tapi kalau ngaji sendirian, itu bukan tadarus. Ya, qiraatul Quran atau tilawah Al-Quran, beda. Sama-sama baca Quran, tapi beda. Karena yang satu tadi, yang pertama itu adalah ada yang menyimak, ada yang kemungkinan mengoreksi, sehingga ini jauh lebih baik nilainya. Ada yang baca, ada yang menyimak, yang kemungkinan akan mengoreksi kalau ada kekeliruan. Nah, para jamaah, ini perlu kita tekankan untuk diri kita. Sempatkan baca Quran di bulan Ramadan. Ini spesial. Hadis ini Bukhari Muslim. Setiap malam malaikat Jibril turun penuhi Nabi ngajak tadarus Quran. Jadi foto itu. Ambil nanti cek itu di internet itu. Bagaimana artinya itu kira-kira begitu. Nah, jadi saya sangat salut pada mbah-mbah kita dulu. Oh itu tuh sebabnya kenapa mbah-mbah kita kok menyebut nama ayo tadarus Al-Quran. Diambil dari ini dugaan saya. Fayudasul Quran. Maka kemudian malaikat Jibril ngajak tadarus Al-Quran kepada Nabi. Jadi itu para jamaah. Kemudian tingkat berikutnya adalah setelah kita gemar baca Quran, usahakan khatam 1 kali dalam 1 bulan. Usahakan. Kalau lebih, mungkin lebih baik ya. Paling tidak 1 kali. Di hadis lain Nabi mengatakan, Iqra'il Quran fi syahri. Bacalah Quran hingga khatam itu 1 bulan 1 kali. Ini bukan hanya di bulan Ramadan, juga di luar Ramadan. Sebulan sekali, 1 kali khatam. Nah, kalau kita misalnya saat ini atau selama ini belum bisa, cobalah Ramadan dicoba. Ini kan waktu spesial. Kalau Ramadan bisa sekali khatam, nah, pelan-pelan kita mohon pada Allah agar diberi peluang untuk bisa khatam pada bulan berikutnya. Begitulah. Kalau kita sudah bisa menguatkan niat di hati kita install ya, di hati dan pikiran kita, insya Allah nanti kita akan berpeluang untuk bisa menghatamkan Quran sebulan sekali. Itu insya Allah. Berikutnya para jamaah, ya saya percepat. Bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan ini sangat penting. Tadi dikatakan di hadis tadi, kata Ibnu Abbas, Nabi itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, sing gampang aweh-aweh. Suka memberi. Suka memberi atau dermawan tidak harus paling kaya. Tidak, Nabi bukan paling kaya. Banyak sahabat tapi yang kaya raya. Ada Abdullah bin Auf yang hartanya itu triliunan kalau nilai sekarang. Utsman bin Affan juga begitu. Triliunan. Dan banyak lagi sahabat lain yang kaya raya. Nabi bukan kaya raya, tapi justru dikenal paling dermawan. Loh kenapa? Sekarang sering membantu fakir miskin, terutama yatim piatu. Nah, sahabat menyaksikan, walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi sering aweh-aweh itu. Sehingga Nabi dapat gelar ajwadun nas. Nah, di hadis dikatakan, begitu masuk Ramadan, lebih dermawan lagi. Itu ceritanya. Begitu masuk Ramadan, Nabi lebih dermawan. Jadi, itu perlu kita teladani. Kalau selama ini per bulan kita sedekahnya 100.000 misalnya ya, atau berapa ratus ribu gitu, maka Ramadan tingkatkan lebih dari itu. Baru menyesuaikan dengan tradisi Nabi, memantaskan diri untuk menjadi umat Nabi, memantaskan diri. Itu penting dicatat itu. Nah, para jamaah, di bulan Ramadan ini di antara bentuk sedekah yang bisa kita wujudkan adalah ikut menyiapkan buka puasa. Ikut menyiapkan buka puasa. Kita di kampung-kampung kita kan ada masjid-masjid itu. Paling tidak kalau maghrib kan ada acara takjil itu. Bagus sekali kalau kita bisa menyiapkan teh 1 liter.
nanti yang lain juga menyiapkan. Atau apalagi, atau kita belikan kurma kepada takmir biar takmir itu membagikan. Atau apalagi itu, usahakan ikut berpartisipasi meramaikan suasana takjil buka puasa. Dengan begitu kita pantas untuk dapat julukan ahli sedekah di bulan Ramadan. Dan di antara sedekah itu adalah ini, memberi buka puasa. Dalam hadis disebutkan, barang siapa memberi iftar buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia akan dapat pahala yang sama dengan yang puasa itu. Dan itu enggak mengurangi jatah yang puasa itu. Jadi kalau orang puasa itu bisa dapat pahala 1 juta per harinya. Kok kita ngasih buka puasa 10 orang, maka kita dapat 10 tambah 1, dapat 11 juta. Kita sendiri ikut puasa dapat 1 juta, ngasih buka puasa 10 orang 10 juta. Apa gak enak? Apa enggak beruntung kita itu? Jadi tolong ini kita camkan baik-baik. Oh ternyata Ramadan itu memang buka-bukaan untuk kebaikan itu. Peluang besar dibuka betul itu. Salah satunya adalah ikut memberikan sedekah buka puasa itu. Kemudian pada saat akhir Ramadan, usahakan kita bisa iktikaf sambil menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Intinya kita lebih mendekatkan diri pada Allah, dan salah satu cara adalah gemar di masjid, terutama di malam hari. Boleh pagi, siang, sore, atur aja yang pas yang mana. Kemudian berikutnya adalah umroh. Nah, umroh itu saya menyarankan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya anggaran untuk umroh, kalau bisa mengatur jadwal, ambillah umroh di bulan Ramadan. Karena umroh Ramadan nilainya sama dengan haji bersama Nabi. Ini hadisnya ya. Jadi tulisan terakhir itu fa inna umrotan, karena sudah umroh fi Ramadan yang dilakukan di Ramadan tadi hajatan, itu sama dengan haji bersama saya, kata Nabi. Haji dakus gede, apalagi haji bersama Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para jamaah panjenengan kalau sudah punya anggaran untuk umroh, kok boleh memilih jadwal, pilih Ramadan nanti. Kalau enggak Ramadan nanti, tahun depan. Tapi jika enggak bisa menjadwal, aku lo diajak dulurku, ya sudah ya berangkat saja. Kan kalau bisa memilih kan ya. Jadi kalau bisa memilih, pilihlah bulan Ramadan. Itu hadis Nabi. Makanya saya masukkan dalam amal spesial di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa nanti itu mengeluarkan zakatul fitri. Zakatul fitri ini istilah yang dipakai di Masjid Tarjih. Zakat fitri atau zakatul fitri, seperti Idul Fitri. Tidak ada zakat fitrah itu. Tidak ada hadis zakat fitrah, tidak ada. Jadi misalnya, coba kita lihat hadis ini. Nah ini kan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, tidak ada zakat al-fitrah, tidak ada. Seperti Idul Fitri, ada nggak Idul Fitrah? Tidak ada. Tapi masyarakat itu sudah sepakat Idul Fitri, tidak ada menyebut Idul Fitrah, tidak ada. Tapi kalau zakat, kebanyakan zakat fitrah, padahal nggak ada hadisnya, tidak ada. Yang ada adalah zakatul fitri. Karena itu maka Masjid Tarjih mulai membiasakan menyebut dalam kitab-kitab itu zakat fitri. Apakah salah? Ya sudah nggak usah bahas itu, repot kabeh itu. Banyak tersinggung nanti kalau kita. Yang jelas kalau kita baca teks hadis tidak ditemukan zakatul fitrati. Yang adalah zakatul fitri, itu hadis. Nah, yang menarik, ini penting untuk para takmir. Dulu-dulu saya termasuk ketua takmir itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang sudah nggak lagi ketua takmir. Saya di atasnya, jadi ketua yayasan di sebuah tempat di Sidoarjo. Dulu-dulu itu takmir itu susah, sibuknya bukan pada malam Idul Fitri.
Karena ketika kita ngumumkan tolong zakatul fitri dikumpulkan paling lambat pagi 1 hari menjelang Idul Fitri. Masih banyak ternyata di malam Idul Fitri tetap membayarnya itu. Akhirnya apa? Kita sudah membagi habis malam itu, ternyata masih ada yang ngasih lagi. Ya apa caranya? Loh kenapa begitu? Karena faham yang berkembang umumnya zakatul fitri itu selain diserahkan sebelum sholat id juga dibagikan habis sebelum sholat id. Itu dulu. Sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa menyerahkan memang tetap paling lambat sebelum sholat id, tapi pembagiannya boleh setelah itu. Nah, itu maksud saya, ini sekarang beruntung bagi takmir ada keluasaan waktu. Dan yang penting itu adalah perhatikan fakir miskin dalam suasana id itu ikut bergembira. Nah, suasana id kan paling nggak 1 pekan itu. Nah, sehingga kita bisa membaginya hari berikutnya di sekitar 1 pekan itu. Bahkan kalau ternyata zakatul fitr kumpul sangat banyak dan mungkin dibagikan dalam waktu sampai sebulan bahkan lebih, kata Mas Tarjih, boleh saja. Tidak ada batasan waktu kapan terakhir itu dibagikan. Jadi yang pokok di hadis itu kan jangan sampai menyerahkan itu setelah sholat id. Karena begitu kita menyerahkan setelah sholat id itu dikatakan sedekah biasa, sedekah biasa, bukan zakatul fitri. Itu sabda Nabi. Nah, karena para jamaah, hal-hal yang demikian, yang praktis ini perlu kita pahami dengan baik dan kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman kita, terutama para takmir. Dan selanjutnya kita berharap pada saatnya nanti kita bisa membagikan zakatul fitri dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini ya sudah pas 8:30. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua diberikan kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin, dan diberi kesempatan memasuki Ramadan dengan bisa mengisi amal-amal soleh di dalamnya, termasuk puasa, tarawih, qiyam Ramadan, baca Al-Quran, bersedekah, tadi ada tadarus, kemudian kalau bisa umroh, kemudian iktikaf, zakatul fitri, dan amal-amal lain termasuk berzikir, banyak istighfar. Itu penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.